Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini aku bercerita ya. Karena aku hari ini akan mendengarkan cerita tentang cerita horor berjudul Tuyul Penunggu Sumur Tua. Siapa yang berceritanya? Yang bercerita adalah ayahku. Ayo kita mulai. Nabi, cepat. Halo teman-teman. Kali ini Guma tidak bercerita, tapi Guma mau mendengarkan saja. Ayah. Judulnya apa tadi? Tuyul Penunggu Sumur Tua. Aku yang baca judulnya ya. Tuyul Penunggu Sumur Tua. Tuyul Penunggu Sumur Tua. Malam itu hujan deras di sebuah desa kecil di pinggir hutan. Angin berhembus dingin melewati pohon-pohon bambu yang bergesekan, menimbulkan suara berdecit seperti bisikan manusia. Di desa itu tinggal seorang pemuda bernama Ardi. Sejak ayahnya meninggal, ia hidup bersama ibunya di rumah kayu tua yang sederhana. Ekonomi mereka sulit. Ibunya hanya berjualan gorengan di pasar, sementara si Ardi bekerja serabutan. Serabutan? Iya. Wes ampun. Namun belakangan desa mereka digembarkan oleh kejadian aneh. Uang warga itu pada hilang, sering sekali hilang. Awalnya hanya beberapa lembar, tapi lama-lama semakin banyak. Anehnya, tidak ada bekas pencurian sama sekali. Ini bukan pencuri biasa, kata Pak RT. Suatu malam saat warga berkumpul, lalu siapa? Tanya seorang warga. Pak RT menelan ludah. Jangan-jangan tuyul. Suasana langsung hening. Beberapa warga saling memandang. Dengan wajah pucat. Wajah mereka pucat. Di desa itu memang ada sumur tua di belakang kebun kosong. Konon katanya sumur itu dipakai oleh seorang dukun yang memelihara itu tuyul. Wow, pemelihara tuyul. Sejak kejadian uang hilang, warga dilarang mendekati sumur tua itu. Setelah maghrib, tapi kalau siang mah gak apa-apa karena kan mau ngambil air. Tapi Ardi ini nih tidak percaya. Tapi nanti juga. Baginya semua itu cuma cerita orang tua untuk menakut-nakuti anak kecil. Sampai pada suatu malam, ibunya menangis di dapur. Ibu si Ardi ini tuh menangis di dapur. Kenapa? Uang jualan si ibu hilang. Ardi terkejut. Semua bu, semuanya hilang. Kata ibunya. Iya. Uang itu buat bayar utang besok, kata ibunya. Malam itu Ardi kesal. Ia ingin membuktikan siapa pencurinya. Diam-diam ia keluar rumah membawa senter dan golok kecil. Apa itu golok? Golok itu pisau. Wah. Pisau besar. Hujan baru saja reda, jalanan licin dan udara terasa sangat dingin. Si Ardi pun berjalan menuju kebun kosong tempat sumur tua itu berada. Semakin dekat, suasananya semakin sunyi. Krik, krik, hanya ada suara jangkrik. Tidak ada suara katak. Hanya suara langkah kakinya sendiri. Saat senter diarahkan ke sumur tua, Ardi melihat sesuatu. Ada jejak kaki kecil berlumpur. Kecil sekali. Seperti kaki anak balita. Balita? Balita itu anak kecil kayak Guma. Oh. Guma mah udah besar. Balita itu anak kecil yang masih 3 tahun. Ya, aku mau udah 5 tahun. Kening. Padahal tidak mungkin ada anak kecil berada di sana tengah malam. Ardi mulai merinding. Tiba-tiba suara anak kecil terdengar dari belakang pohon pisang.
Ardi membalik cepat. Tapi kosong. Kosong. Napasnya mulai memburu. Lalu suara itu terdengar lagi. Gimana suara anak kecil ya? Itu. Jadi kayak gini. Suara anak kecil nangis gimana? Nah kayak gitu. Kini dari arah sumur. Itu suara itu adanya dari arah sumur. Ardi menyorotkan senternya langsung ke arah sumur. Perlahan kelihatan. Dan saat itulah ia melihat sosok kecil botak sedang jongkok di bibir sumur. Botak. Kulitnya pucat keabu-abuan. Harusnya Matanya hijau. hitam. Harusnya tuyul itu hijau. Tuyul hijau. Mulutnya tersenyum lebar. Makhluk itu memegang lembaran uang lusuh. Tubuh Ardi langsung kaku. Tuyul. Makhluk itu menatap Ardi tanpa berkedip. Lalu kepalanya bergerak miring perlahan seperti boneka rusak. Tiba-tiba tuyul itu melompat dan turun dari sumur. Bruk. Ardi mendekat langsung melihat. Padahal dia takut. Tapi dia langsung menyenter ke dalam sumur itu. Tapi ia hanya melihat kegelapan yang sangat gelap ke bawah sumur. Di sini sumur. Di sana terdengar banyak suara anak kecil tertawa. Suara anak kecil ini. Bulu kuduk Ardi berdiri dan dia langsung menjerit karena ada tangan kecil yang memegangnya. Matanya merah menyala. Ardi mundur ketakutan sampai jatuh terduduk. Makhluk itu keluar perlahan dari sumur. Bukan satu, tapi 3. Semua bertubuh kecil dan botak. Mereka merangkak seperti cicak. Ya Allah. Ardi pun panik dan mengayunkan goloknya. Pergi kalian. Tapi makhluk-makhluk itu malah tertawa. Haha.